Sosok Kapolsek Raden Blora, Jawa Tengah yang baru saja dilantik terkuak kabar tentang dirinya yang sudah selama 14 tahun menjadi seorang wartawan. Benarkah begitu? Saksikan berita selengkapnya bersama saya Akwina Angger di News on Trending. Ibtu Umbaran Wibowo, sosok Kapolsek Raden Blora, Jawa Tengah yang baru saja dilantik menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Ibtu Umbaran dikenal sebagai seorang wartawan. Bahkan sebagian orang mengenalnya sebagai penggemar bonsai, sebab Umbaran Wibowo menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Blora. Dikutip dari pantau.com, jaringansuara.com, pelantikan Ibtu Umbaran Wibowo sebagai Kapolsek Raden Blora ini berlangsung pada Senin 12 Desember. Polres Blora, Jawa Tengah menggelar upacara serah terima jabatan pejabat utama dan sejumlah Kapolsek jajaran Polres Blora di halaman Mapolres Blora. Awak media awalnya mengenal Ibtu Umbaran Wibowo adalah kontributor TVRI. Ternyata ia sudah 14 tahun menyamar sebagai jurnalis. Bahkan Umbaran Wibowo tercatat sebagai jurnalis yang bersertifikat. Berdasarkan laman resmi Dewan Pers, Umbaran Wibowo tercatat sebagai wartawan madya. Belakangan terungkap bahwa Ibtu Umbaran Wibowo telah menjadi seorang intelijen khusus Polda Jateng. Ibtu Umbaran Wibowo menjadi Kapolsek Radenan menggantikan AKP Lili Eko Sukaryono. Sementara itu AKP Lili menjabat Kapolsek Cepu menggantikan AKP Agus Budiono. Kapolres Blora Ajun Komisaris Besar Polisi Fahru Rozi meminta jajaran yang mengalami rotasi bisa segera mungkin untuk beradaptasi. Sebelum menjabat sebagai Kapolsek Radenan, sebenarnya tahun lalu Ibtu Umbaran Wibowo telah mulai berdinas. Ia sudah tidak aktif sebagai jurnalis sejak 2021. Kala itu Umbaran Wibowo telah dilantik menjadi Wakapolsek Blora. Tahun lalu itulah Ibtu Umbaran memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai wartawan karena bertugas di kepolisian. Karena menuai banyak pro dan kontra, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo angkat bicara terkait Ibtu Umbaran yang sudah selama 14 tahun menyamar sebagai wartawan. Ini saya jelaskan peristiwa yang di Blora. Kami, Mabes Polri, langsung berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian Kabid Humas. Mereka sudah mengkomunikasikan dengan Karo SDM, dan di Rintel kami komunikasikan dahulu. Kata Dedi di Jakarta, Rabu 14 Desember 2022. Terkait dengan pencopotan itu, Dedi mengatakan, semuanya masih dikomunikasikan terlebih dahulu karena dalam sistem kepolisian, rotasi jabatan setiap anggota Polri harus melalui proses asesmen. Dedi menegaskan bahwa rotasi dan mutasi anggota Polri harus melalui mekanisme yang diketahui oleh Wakapolda, termasuk perihal pencopotan Ibtu Umbaran dari jabatan Kapolsek. Terkait dengan apakah anggota Polri yang bertugas sebagai intel menjadi wartawan, mengingat Dewan Pers menyayangkan pihak kepolisian membiarkan anggotanya rangkap jabatan sebagai jurnalis, menurut Dedi hal itu harus dipastikan terlebih dahulu oleh Wakapolda Jawa Tengah. Apakah betul Ibtu Umbaran rangkap jabatan? Mekanisme yang dipastikan ini, kata Dedi, adalah terkait dengan promosi Ibtu Umbaran. Dalam hal ini pihaknya akan menanyakan kepada pejabat fungsi terkait, serta siapa pembinanya dan bagaimana mekanisme bisa terjadi terhadap Ibtu Umbaran. Saat ditanya apakah Ibtu Umbaran masih jadi Kapolsek Radenan, Jenderal Bintang 2 itu mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi hal itu. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah AKBP Iqbal Al-Kudusi membenarkan Ibtu Umbaran anggota Polri yang pernah bekerja sebagai kontributor di TVRI Jawa Tengah, wilayah Pati. Namun, Ibtu Umbaran bukan pegawai tetap TVRI. Sementara itu, menyertai berita hebohnya polisi yang menyamar sebagai wartawan, Dewan Pers justru merasa kecolongan dan menyayangkan kejadian ini. Dewan Pers berencana akan menyurati Persatuan Wartawan Indonesia terkait polemik anggota kepolisian Ibtu Umbaran Wibowo yang selama 14 tahun ini menyamar menjadi wartawan.
Nantinya surat itu bakal dikirimkan ke PWI selaku lembaga yang memfasilitasi uji kompetensi Umbaran sebagai jurnalis. Arief menyampaikan publik menjadi pihak yang paling dirugikan karena telah menerima pemberitaan dari wartawan yang tidak independen. Pasalnya, Ibtu Umbaran merupakan seorang anggota Polri. Mengutip dari suarajawatengah.id, isu pemberitaan anggota Kepolisian Republik Indonesia Ibtu Umbaran Wibowo yang pernah bekerja sebagai wartawan menghebohkan publik. Ibtu Umbaran Wibowo selama ini bekerja sebagai jurnalis dikarenakan tugas dari Polri menjadi intelijen. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi membenarkan hal tersebut. Ia menyebut Ibtu Umbaran menjadi kontributor TVRI di Jawa Tengah. Namun demikian, ia menyebut Ibtu Umbaran Wibowo sudah kembali aktif dan bertugas di Polres Blora. Selain itu, isu pemberitaan soal pencopotan Ibtu Umbaran dari jabatannya menjadi Kapolsek adalah tidak benar. Banyak warganet yang kagum dengan aksi penyamarannya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa dirinya adalah intel yang sukses. Lantas apa itu intel dan segala macam tugas yang harus dilakukannya? Simak penjelasannya berikut ini. Intel merupakan kependekan dari kata intelijen, yaitu orang yang bertugas memata-matai atau memantau maupun mencari bahan keterangan untuk kebutuhan organisasi, kelompok, atau perorangan. Secara resmi, dalam organisasi kepolisian atau Polri, juga terdapat satuan yang secara khusus bertugas sebagai intelijen. Dalam tugasnya sebagai intelijen, biasanya anggota kepolisian tidak mengenakan seragam formal yang biasa dikenakannya. Terdapat dua bagian polisi yang utama, yaitu polisi berseragam dan polisi tidak berseragam. Intelijen termasuk dalam kategori polisi tidak berseragam, seperti Satuan Reserse Kriminal atau biasa disingkat Satreskrim. Sedangkan yang termasuk polisi berseragam adalah Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat, Samapta, dan Polisi Lalu Lintas. Sebagai mata dan telinga lembaga kepolisian, Intel memiliki fungsi dalam melihat berbagai kehidupan sosial dalam masyarakat, serta mengidentifikasi adanya ancaman atau gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas negara. Hal tersebut dilakukan agar kepolisian dapat melaporkan informasi tersebut yang kemudian dialihkan kepada fungsi terkait agar tidak meningkat menjadi ancaman faktual. Itulah rangkuman berita dan fakta dari viralnya polisi yang menyamar sebagai wartawan. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.